Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mata pelajaran tema masuk pada subtema 3. Yang akan kita bahas pertama adalah membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh perjuangan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Perhatikan contoh peta pikiran tentang peninggalan tokoh perjuangan pada masa kerajaan berikut ini. Raja Purnawarman yang berasal dari kerajaan Tarumanegara. Raja ini membangun saluran air dan memberantas perompak. Sikap kepahlawanannya yaitu berjiwa pemimpin, gagah berani, dan peduli terhadap rakyatnya. Peninggalan dari Raja Purnawarman yaitu sebuah prasasti yang bernama Ciaruteun. Pengaruh prasasti ini adalah sebagai sumber sejarah. Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanan yaitu gagah berani dan peduli terhadap rakyat. Peninggalan dari Raja Hayam Wuruk, sebuah kitab negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Peninggalan ini berpengaruh dan digunakan istilahnya Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, Patimura. Alasan Patimura melawan penjajah Belanda. Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Sikap kepahlawanan dari Patimura yang pertama, berani, rela berkorban, berjiwa kesatria, pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih. Bentuk perjuangan dari Patimura yaitu memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Hasil perjuangannya yang pertama, merebut benteng Dorstad di Saparua. Yang kedua, perlawanan meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Penyebab kekalahan, Belanda mendapat bantuan pasukan dari Jakarta, sehingga Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Menggali informasi dari teks. Kita dapat menggali informasi dari suatu teks. Bagaimana cara menggali informasi dalam suatu teks? Perhatikan uraian berikut ini. Cara menggali informasi dalam bacaan. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. 2. Menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. 3. Mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. 4. Menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari jawaban yang diajukan. Cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, cermin datar, kedua, cermin cekung, dan ketiga, cermin cembung. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin datar. Sifat bayangan dari cermin datar yaitu ukuran atau besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Sifat bayangan dari cermin datar yang pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Sifat yang kedua, kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Yang ketiga, bayangan semu. Sifat-sifat bayangan dari cermin cekung.
Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Sifat yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contoh cermin cekung yaitu sendok bagian dalam, lampu mobil, dan senter. Sifat bayangan dari cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin cembung yaitu sendok bagian luar dan kaca spion. Sifat cahaya pada periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Periskop digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Keempat, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata, sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Ayo perhatikan gambar periskop berikut. Pertama, dimulai dari cahaya masuk. Selanjutnya, cahaya akan mengenai cermin pertama. Kemudian, cahaya merambat lurus dan dipantulkan. Selanjutnya, cahaya akan diterima oleh mata. Sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui sikap-sikap yang kita lakukan. Berikut adalah contoh-contoh sikap pengamalan sila Pancasila. Yang pertama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap ini mencerminkan sila pertama Pancasila. Menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Sikap ini merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila. Selanjutnya, cinta dan rela berkorban untuk tanah air. Sikap ini mencerminkan sila ketiga Pancasila. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sikap ini merupakan cerminan dari sila keempat Pancasila. Selanjutnya, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan bekerja keras merupakan cerminan dari sila kelima Pancasila. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Taat menjalankan ibadah dan menghormati
hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Sila kedua, Pancasila. Dalam sila kedua Pancasila, berpedoman perilaku terhadap sesama manusia. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, memiliki sikap tenggang rasa. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Sila ketiga, Pancasila. Sila ketiga Pancasila berpedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Menghargai produk buatan bangsa sendiri. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Sila keempat, Pancasila. Pada sila keempat Pancasila, berpedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Kedua, mengembangkan sikap demokratis. Berikutnya, sila kelima Pancasila. Pada sila kelima Pancasila, memberi pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, membantu korban bencana alam. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan memperhatikan tinggi rendah nada. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara